Jadi Allah punya janji, syaitan pun punya janji. Kemudian syaitan mengatakan, aku tidak mampu sebenarnya, tidak punya kekuatan. Dulu waktu di pondok, Ustadz saya pernah cerita. Jadi ada orang yang anak muda ya, yang dia sholat subuh ke masjid. Di tengah perjalanan dia kepleset, terus kotor lah bajunya ya, kepleset jatuh di tempat becek-becek kotor bajunya, balik lagi dia ke rumah. Terus dia ganti baju, terus dia pergi ke masjid lagi. Di tempat yang sama, qadarullah dia kepleset lagi ya, kotor bajunya. Habis itu dia balik lagi ke rumah, dia ganti lagi baju. Pas yang ketiga kali kepleset lagi dia di tempat itu, karena zaman dulu belum ada lampu jalan ya, belum ada lampu jalan, karena mungkin waktu itu musim hujan barangkali. Nah, jatuh lagi dia. Ternyata anak muda ini nggak berhenti dia. Kata guru saya, dia pulang lagi, dia ganti baju lagi. Nah, di pertengahan perjalanan tiba-tiba dia ketemu dengan kakek tua. Kakek tua, habis itu oleh kakek tua itu dipegang tangannya, dituntun dia, dituntun dia sedih mana aja ini, dia bingung aja kok ada kakek-kakek subuh-subuh kayak gini narik dia, tuntun sampai ke masjid. Saat sampai ke pintu masjid, kata kakek itu, silakan masuk, kata dia. Anak muda itu berkata, nggak ikut sekalian sholat subuh? Enggak, saya nggak sholat. Lah, Anda ngajak saya ke masjid, ngarahkan saya ke masjid, tapi Anda nggak sholat, gimana ceritanya? Kata orang itu, kakek itu, saya ini syaitan ya. Tadi waktu kau ke masjid, kau jatuh, kemudian kau balik lagi, diampuni dosa-dosamu. Kemudian kau ganti baju, kau jatuh lagi, diampuni dosa-dosa keluargamu. Kemudian kau ganti baju, kemudian ke masjid lagi, jatuh lagi, diampuni dosa-dosa orang-orang di sekitarmu. Kalau sampai kau jatuh lagi, banyak orang yang diampuni gara-gara kau ini. Daripada kau banyak yang diampuni gara-gara dirimu, ya kan? Akhirnya saya antar aja lah, ya kan? Kata guru saya kayak gitu. Oke. Kalau tadi kita pernah ngebahas tentang janji-janji Allah, maka syaitan pun punya janji. Maka Allah ceritakan dalam surat Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum azabun alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Imam At-Tabari menjelaskan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang khutbahnya syaitan di dalam neraka. Jadi di atas mimbar api neraka, syaitan menyampaikan pesan-pesannya yang membuat sedih orang-orang dalam neraka, membuat mereka semakin tambah menyesal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Syaitan berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Ketika syaitan berkata, ketika urusan sudah selesai semuanya, yang surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, yang masuk neraka ini syaitan mengatakan kepada mereka, lamma qudiyal amr, kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fakhtalaftukum, aku pun menjanjikan kepada kalian janji, fakhtalaftukum, tapi aku ingkari janjiku itu pada kalian.
Jadi syaitan itu menjanjikan kepada manusia, misalnya nanti aja tobat, nanti aja tobat, nanti aja minta ampun, nanti aja minta ampun. Kemudian ada orang yang berkata, "Sa'atubu ghadan." Ya sudahlah, besok saja aku taubat. Thumma nam. Kemudian dia tidur. Thumma la yastayqiz. Habis itu dia tidak bangun-bangun lagi. Dia mati. Setan dia punya janji, nanti ajalah, kamu masih muda, nanti kalau soleh, mau taat ya, kau udah pinggang udah bunyi-bunyi, ya kan, kau udah jenggot udah putih-putih, baju pala udah banyak uban, baru taubat. Kau masih muda ini, nanti kau dikira orang kiai pula kalau rajin ke masjid. Jadi setan membisik-bisikkan kepada dia, bisikan-bisikan dengan janji-janji, nanti aja, dengan janji-janji. Misalnya ketika orang itu tidak sholat subuh ya, syaitan itu berbisik kepada orang itu, diikat dengan 3 ikatan bukhul ya, di matanya ya kan, diikat oleh syaitan. Kemudian syaitan membisik-bisikan di telinganya, namu, lail tawil, tidur, malam masih panjang. Kemudian orang ini pun terlena dalam mimpinya, sehingga dia sholat subuh di waktu duha, ya kan, jam 9 dia sholat subuh ya. Iya. Ada orang yang Rasulullah pernah ditanya oleh orang, ya Rasulullah, si fulan itu nggak sholat subuh siangan, dia sholat subuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bala syaitan udhunain, itu syaitan mengencingi telinganya. Jadi orang itu jadi kakusnya setan, jadi WC-nya setan ya, kalau orang itu nggak sholat subuh dia. Nah, syaitan punya janji. Ada ayat lain ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr itu, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika dia memerintahkan kepada manusia, ukfur, kafirlah, ingkarlah, maksiatlah, buat dosalah, lalailah. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu dan ngikutin langkah syaitan, kafir, ingkar, maksiat, lalai, kemudian syaitan berkata, inni bari'um minka, aku berlepas darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, aku ini takut sama Allah, Tuhan semesta alam. Kembali kita ke ayat surat Ibrahim ini. Maka syaitan berkata kepada ahli neraka dan membuat ahli neraka semakin sedih dan menyesal atas segala apa yang pernah dia buat di dunia. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah punya janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fakhtalaftukum. Aku pun punya janji kepada kalian, tapi janjiku itu aku ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya aku ini tidak punya kekuatan, kemampuan untuk ngajak kalian, illa an da'autukum, kecuali aku hanya dakwah saja, kecuali aku hanya bisik-bisik saja, kecuali aku hanya mengajak saja. Fastajabtum li, tapi kalian penuhi ajakanku, kalian ikuti langkah-langkahku. Kata syaitan ya. Kemudian fala talumuni walumu anfusakum, jangan kau cela aku, kata syaitan. Walumu anfusakum, tapi celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kata syaitan, aku nggak punya kekuatan kepada kalian. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku pun tidak suka dengan apa yang kalian, kesyirikan yang kalian lakukan, dosa-dosa yang kalian lakukan. Sesungguhnya aku pun nggak suka itu, ya kan. Cuma memang syaitan itu ingin liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ingin mengajak teman-temannya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dia ingin ngajak kawan sebanyak-banyaknya. Lain waktu kita akan bahas secara khusus tentang agenda terbesar syaitan, ya kan, lain waktu. Nah, jadi Allah punya janji, syaitan pun punya janji. Kemudian syaitan mengatakan, aku tidak mampu sebenarnya, tidak punya kekuatan untuk narik kalian. Mana ada kan kita diikat, kaki kita diranjang, kemudian kita nggak sholat subuh, itu enggak.
cuma dibisik-bisikan saja, ya kan? Mana ada kita ditutup mata kita untuk nggak bisa, jangan lihat Quran, nggak ada kan? Jadi syaitan hanya bisik-bisik saja, ya. Dia hanya mengajak saja dalam bisikan-bisikannya, dalam aliran-aliran darah kita. Kemudian kita yang penuhi ajakan-ajakannya. Misalnya ketika kita scroll handphone, ya kan, terus sementara waktu terus berjalan, habis waktu kita untuk hal yang demikian. Kita ganti-ganti channel, coba ganti nomor 1, coba ganti nomor 2, coba ganti film yang ini, coba ganti, akhirnya terus waktu habis untuk hal yang semacam itu syaitan bisik-bisik, nantilah, malam masih panjang ya. Kemudian kita akhirnya terlena dan membuang waktu kita sia-sia, ya kan, dan kemudian berimbas kepada ibadah kita yang lain. Jadi kalimat ini adalah khutbah, kata Imam Ibnu Katsir juga mengatakan hal yang demikian. Ini adalah khutbah yang menyedihkan, yang paling membuat orang-orang dalam neraka bersedih. Kenapa? Dulu kami mengikuti syaitan, tapi kata syaitan, kalian tidak bisa nolong aku, dan aku pun tidak bisa menolong kalian. Maka di sebelum ayat ini Allah sebutkan, akhirnya penyesalan hanyalah sebuah penyesalan saja, ya. Penyesalan saya, karena Allah katakan innal zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka siksa yang pedih, ya. Wallahu a'lam bishawab.